Halo guys, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa saya tetap ingin membawakan komik ini? Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kalau komik ini masih berkaitan dengan komik Jiwa Pedang legendaris dan juga komik legenda Iblis Kehancuran yang masih berjalan di channel ini. Dan juga, jika novel ini sudah diadaptasi menjadi komik, kemungkinan besar bakal saya bahas juga, karena komik ini adalah sambungan dari komik Mesin Nano. Bagi kalian yang sudah nonton, anggap saja kalau kalian sedang bernostalgia dengan komik ini. Jadi, tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai. Pada dahulu kala, para seniman bela diri Jianghu biasanya mempelajari seni bela diri hanya untuk keselamatan dan perlindungan mereka sendiri terhadap musuh. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, seni bela diri telah berevolusi untuk membunuh musuh secara efisien, dan itu telah tumbuh menjadi lebih canggih dan juga rumit. Lalu, bentuk-bentuk sederhana menjadi serangkaian gerakan dan teknik pernafasan mewakili dari dasar energi internal. Para seniman bela diri meneruskan ajaran mereka dengan meninggalkan benda pusaka kepada generasi berikutnya menggunakan sebuah buku dan juga ajaran tentang apa yang mereka pelajari agar seni bela diri akan tetap terus berkembang. Para seniman bela diri telah menjadi orang-orang yang lebih kuat daripada manusia normal karena mereka dapat berlari melalui rimbunan pohon seperti angin, menghancurkan batu dengan tinju mereka dan menebang pohon dengan ayunan pedang. Lalu mereka yang bisa melakukan itu, mereka lebih dikenal sebagai Wulin. Namun, para seniman bela diri ingin menjadi lebih kuat dan mereka telah berkumpul untuk membentuk sebuah aliansi. Mereka yang menginginkan keadilan dan juga kehormatan telah menyebut diri mereka sendiri sebagai kekuatan keadilan. Lalu mereka yang tidak peduli dengan menggunakan kekerasan dan juga kekejaman, mereka telah menyebut diri mereka sebagai kekuatan kejahatan. Kemudian, di antara keseimbangan kedua kekuatan tersebut telah ada suatu kelompok yang mengejar sebuah jalan yang sangat berbeda. Diketahui mereka hanyalah mencari kekuatan semata, lalu dunia telah memanggil mereka sebagai kultus demonik. Seorang anak haram dari keluarga dengan peringkat tertinggi kultus demonik yang juga memiliki sebuah hak untuk tahta. Dan ini adalah sebuah cerita dari anak haram itu yang bernama Cheon Yuwon. Cerita berpindah pada wilayah selatan Jianghu, ada sebuah tempat yang bernama 10.000 pegunungan. Tempat itu telah diisi oleh puncak gunung yang menyebar luas di atas tanah. Diketahui kalau tempat itu sangatlah dilarang bagi siapapun yang memasukinya. Hal itu disebabkan bahwa tempat itu adalah wilayah kultus demonik. Pada kedalaman hutan yang jauh dari kastil utama kultus demonik, terlihat seorang anak lelaki yang tampak berusia remaja telah berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Terdengar dari hela nafasnya bahwa bocah itu sangatlah kelelahan dan terengah-engah. Pakaiannya telah robek dan wajahnya dipenuhi oleh memar yang menunjukkan bahwa dia telah mengalami pemukulan parah sebelum dia melarikan diri. Namun tanpa bocah itu sadari, salah satu dari kakinya telah tersangkut oleh sebuah akar yang menjulur di antara rimbunan pohon itu. Sehingga membuat bocah itu telah terjatuh dan tersungkur ke dalam sebuah tebing yang tidak terlalu tinggi, namun cukup membuatnya merasa kesakitan. Sambil menahan rasa sakitnya, dengan kesalnya bocah itu bergumam, "Dasar sialan, aku tidak bisa menggerakkan kakiku lagi setelah terjatuh dari tebing itu." Kemudian bocah itu meludah ketika ia melihat bahwa ada 6 orang lelaki bertopeng telah bersiap untuk menangkapnya. Dia telah berlari sangat keras selama setengah jam, akan tetapi sepertinya dia tidak bisa pergi lagi karena ia telah terkepung oleh ke-6 lelaki itu. Bocah itu mencoba bangkit meskipun kedua kakinya masihlah gemetaran. Lalu ia menatap kepada lelaki bertopeng itu. Namun wajah mereka tertutup rapat, akan tetapi masih mudah untuk melihat bahwa mereka semua telah menyeringai. Salah satu dari mereka berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa sejak dari awal kau telah menari di dalam genggaman kami? Tetapi aku cukup bangga kepadamu, kau melakukannya dengan baik dalam berlari sampai ke tempat ini." Mendengar perkataan mereka, bocah itu mengerutkan kedua keningnya. Ia bergumam, "Jika mereka telah menungguku di tempat ini, maka tidak ada gunanya bagiku untuk terus melarikan diri." Lalu mereka berkata, "Wahai Pangeran Yuwon, seharusnya kau tidak perlu menyebabkan masalah dengan berlari sampai sejauh ini. Dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang jalan hidupmu akan berakhir di tangan kami. Jadi berhentilah untuk melawan karena itu hanyalah sia-sia."
Bocah itu bernama Yuwon. Ia berpikir apa yang harus ia lakukan. Yuwon telah menggunakan semua energi internalnya untuk berlari sampai sejauh ini. Jadi dia tidak mempunyai energi lagi untuk berlari ataupun untuk bertarung. Akan tetapi, bahkan dengan kematian yang menunggunya, matanya dipenuhi dengan kemarahan, bukannya ketakutan. Yuwon berkata, "Aku sudah menyerah untuk masuk ke dalam akademi. Lantas apa yang kalian inginkan sampai-sampai kalian sangat ingin membunuhku?" Salah satu dari lelaki bertopeng itu berkata, "Meskipun jika kau telah menyerah pada akademi ataupun kau benar-benar tidak memiliki seni bela diri, kau seharusnya sudah mengetahui bahwa semua itu bukanlah masalahnya. Selama kau masih memiliki sebuah hak untuk tahta sebagai sang pemimpin selanjutnya, maka kematianmu adalah sebuah takdir. Jadi menyerahlah sekarang juga karena sudah tidak ada jalan lagi bagimu untuk melarikan diri dari kami. Mungkin kau berasal dari keturunan yang rendah dan memiliki darah orang hina yang tercampur di dalam tubuhmu. Akan tetapi karena darah sang penguasa masih ada di dalam tubuhmu, maka kami akan memberikanmu sebuah kematian yang tidak menyakitkan." Mendengar perkataan mereka yang menusuk hatinya, Yuwon sangatlah marah. Ia bergumam, "Dasar bajingan, berani sekali dia menghina dan merendahkan ibuku sebagai darah yang hina." Sambil mengeluarkan sebilah belati yang terselip di balik bajunya, Yuwon berpikir, tidak mungkin para bajingan brengsek itu membunuhku tanpa memberikan rasa sakit. Jika aku harus mati, lebih baik aku bertarung sampai nafas terakhirku. Melihat Yuwon yang menggenggam belati itu, orang itu berkata, "Apakah kau telah mempelajari beberapa seni bela diri dari penjaga Jang?" Kemudian orang itu memperhatikan tubuh Yuwon. Ia bergumam, sayangnya dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar mempelajari seni bela diri, maka keterampilan itu akan sangat berguna di dalam situasi ini. Namun, meskipun dia tidak memiliki kemampuan seni bela diri, dia tetap saja berusaha dan juga tidak menyerah begitu saja sampai akhir. Aku sangat bergairah kalau ini akan menjadi perburuan yang sangat menyenangkan. Lalu, ia pun memerintahkan kepada semua pasukannya untuk membunuh Yuwon di saat itu juga. Lelaki bertopeng itu tampak sangat bahagia. Ia berpikir lebih baik bagi mereka untuk membunuh seseorang yang tidak akan menyerah daripada seseorang yang akan memohon untuk keselamatan nyawanya. Terlihat Yuwon berusaha untuk melawan mereka dengan mengayunkan bilah belati itu secara acak. Ia melakukan itu sembari berharap agar keberuntungan bisa berpihak kepadanya. Akan tetapi, usaha Yuwon sangatlah percuma karena salah satu dari mereka telah menggunakan pedangnya untuk memukul pergelangan tangan Yuwon dan membuat Yuwon menjatuhkan belatinya ke atas tanah. Yuwon pun meringis menahan rasa sakit di lehernya karena lelaki bertopeng itu telah mencekiknya dengan begitu kuat. Wajah Yuwon terlihat sudah memerah, tetapi dari sorot matanya ia sama sekali belum menyerah untuk melawan mereka. Karena lelaki itu merasa kalau dia telah berhasil menangkap sang pangeran. Dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Apakah ini adalah akhir dari pelarian kecilmu itu?" Namun dari sisi yang lain, salah satu dari mereka telah berteriak kepadanya untuk tetap waspada karena bocah yang mereka tangkap telah menarik salah satu dari belatinya yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Tanpa keraguan sedikit pun, seketika itu juga Yuwon langsung menusukkan belatinya tepat mengarah ke dagu orang itu dengan begitu kuatnya, sehingga membuatnya tidak mampu merasakan nafasnya lagi. Lalu di saat itu juga Yuwon pun mampu melepaskan genggaman tangan orang itu yang telah mengunci lehernya. Setelah berhasil membunuh orang itu, Yuwon pun tertawa puas. Ia berkata, "Dasar brengsek, meskipun aku tidak bisa menggunakan seni bela diri, namun aku masih bisa membunuh kalian." Sontak mereka pun sangatlah terkejut. Mereka bergumam satu sama lain, bagaimana mungkin seorang bocah yang bahkan tidak memiliki seni bela diri telah mampu membunuh salah satu dari mereka? Apakah dia hanya melakukan tebasan acak agar membuat kami menjadi lengah? Dia bisa melakukan hal itu meskipun dalam situasi yang seperti ini. Lantas apa yang akan terjadi jika ia mampu menguasai seni bela diri? Kemudian pemimpin dari pasukan bertopeng yang sedang menonton pertarungan itu menjadi tertarik untuk turun langsung ke lapangan. Ia berpikir bahwa Yuwon sejak dari awal telah mengincar ini. Seketika itu juga, ia pun langsung melancarkan sebuah tendangan tepat mengenai dagu Yuwon, sehingga membuat Yuwon telah memuntahkan banyak darah. Terlihat Yuwon tidak bisa membuka kedua matanya, kepalanya terasa pusing, pandangannya menjadi gelap akibat tendangan keras yang dilancarkan oleh orang itu.
Lalu orang itu berkata, "Dasar bocah brengsek, hanya karena kami ingin menangkapmu hidup-hidup, berani sekali kau membunuh salah satu dari bawahanku." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menusukkan bilah pedangnya tepat mengenai perut Yuwon sehingga menembus pada sisi belakang tubuhnya. Di malam yang dingin itu, Yuwon hanya bisa berteriak kesakitan. Ia tidak pernah merasakan rasa sakit yang seperti itu di dalam hidupnya. Rasa sakit yang membakar dari perutnya dan darah yang melonjak dari tenggorokannya. Pria bertopeng itu langsung menginjak luka Yuwon sehingga membuat Yuwon menjerit kesakitan. Sebenarnya lelaki bertopeng itu bisa saja membunuh Yuwon sekaligus. Namun tampaknya dia ingin memberi Yuwon rasa sakit yang sebanyak mungkin sebelum kematiannya. Sambil menahan rasa sakit itu, Yuwon bergumam, "Dasar sialan, sudah aku duga kalau aku tidak akan bisa menggunakan trik itu untuk yang kedua kalinya. Tetapi untungnya aku bisa membunuh salah satu dari mereka. Lagi pula aku juga akan mati, jadi aku tidak akan menyesalinya." Kemudian orang itu kembali menguatkan injakan kakinya kepada luka Yuwon sehingga luka itu telah menumpahkan banyak darah yang membasahi sekujur tubuh Yuwon. Lelaki bertopeng itu berkata, "Dasar bocah brengsek, rasakanlah kematian terburuk yang paling menyakitkan yang sama sekali tidak akan pernah bisa kau bayangkan sebelumnya." Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka berkata, "Sebenarnya melakukan hal yang seperti ini bukanlah cara kami. Namun aku tidak bisa menghentikan mereka untuk menyiksa bocah itu karena dia telah membunuh salah satu dari kami." Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya yang bersinar terang yang seolah-olah seperti kilat telah menyerang orang bertopeng itu. Ketika cahaya itu telah menghilang, mata lelaki bertopeng itu berubah menjadi panik, matanya terbelalak karena ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Benar saja, salah satu dari mereka telah meledak menghancurkan sebagian dari tubuhnya setelah terkena cahaya terang itu. Di saat itu, Yuwon juga merasa terkejut. Ia berpikir, jika dia tidak salah lihat bahwa garis cahaya putih itu telah menghajar pria bertopeng dan membuat tubuhnya menjadi hancur. Kemudian, pemimpin dari pasukan bertopeng itu menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri tidak jauh dari mereka semua. Sambil menunjuk ke arah asalnya orang itu, sang pemimpin memberitahu kepada pasukannya bahwa orang yang melancarkan cahaya terang itu telah berada di belakang mereka. Seketika itu juga, mereka semua langsung berpaling untuk memperhatikan siapa sebenarnya orang yang telah melakukan serangan yang mengerikan seperti itu. Namun, mereka semua begitu terkejut karena lelaki yang tidak dikenal itu telah bergerak bagaikan kilat dari arah kejauhan yang menuju ke hadapan mereka. Terlihat tubuh lelaki itu telah terselimuti oleh kilatan petir, lalu dia juga memakai pakaian yang sangat berbeda dari kebanyakan orang-orang murim di zaman itu. Dengan wajah yang begitu panik, lelaki bertopeng itu bergumam, "Aku sama sekali tidak pernah melihat pakaian itu sebelumnya. Siapa dia sebenarnya dan bagaimana caranya ia mampu bergerak dengan kecepatan yang seperti itu?" Lalu salah satu dari mereka mencoba untuk menyerang lelaki tidak dikenal itu dengan menggunakan bilah pedangnya. Ketika melihat datangnya serangan dari orang yang menggunakan topeng itu, terlihat lelaki misterius itu hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa tertekan dengan datangnya serangan itu yang mungkin saja akan mengancam nyawanya. Namun tiba-tiba saja seketika itu juga cahaya yang lainnya telah menghancurkan tubuh lelaki bertopeng itu sehingga membuatnya langsung mati seketika. Setelah membunuh pasukan bertopeng, lelaki misterius itu kembali menghilang dari hadapan mereka semua. Karena hanya mereka berdua saja yang masih hidup, dengan paniknya sang pemimpin bergumam, "Apa yang sudah terjadi? Dia telah menghilang hanya dalam waktu hitungan detik. Apakah itu adalah skill agility yang ia miliki?" Sepertinya dia menjadi tidak terlihat bagaikan kilat hanya dalam sekejap mata. Siapa sebenarnya bajingan itu? Namun ia begitu terkejut ketika anggotanya kembali mati setelah lelaki yang misterius itu telah meledakkannya. Sang kapten semakin panik karena hanya dirinya lah satu-satunya yang tersisa dari pasukan itu. Ia bertanya-tanya cahaya apa yang telah membunuh semua pasukannya. Apakah itu adalah kekuatan seorang master yang telah mencapai puncak tertinggi? Namun mengapa master yang sehebat dirinya telah melindungi bocah itu? Tangannya semakin bergetar, nafasnya tersengal-sengal karena ia berpikir bahwa ia tidak akan bisa melawan orang yang sangat kuat seperti itu.
Kemudian ia melihat kalau Yuan telah sekarat akibat luka tusukan yang ia terima pada bagian perutnya. Ia berpikir bahwa Yuan telah kehilangan banyak darah, jadi pada akhirnya dia pasti akan mati dan misi untuk membunuhnya telah terpenuhi. Lalu, karena dia hanya seorang diri dan tidak mampu melawan orang yang tidak dikenal itu, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkan nyawanya karena misi utamanya untuk membunuh Yuan telah berjalan dengan sukses. Akan tetapi, belum sempat ia meninggalkan tempat itu, ia pun langsung mati dengan cara yang sama akibat kekuatan yang telah dilancarkan oleh seseorang yang tidak dikenal itu. Setelah semua orang yang bertopeng itu telah terbunuh, Yuan pun hanya tersenyum sembari mengatakan, "Dasar bajingan, akhirnya kalian semua telah mati, jadi pergilah ke neraka." Namun setelah mengatakan itu, Yuan pun merasakan kalau kesadarannya mulai menghilang dan matanya perlahan mulai menutup. Akan tetapi, sayup-sayup Yuan mendengar bahwa ada seseorang yang berkata, "Sepertinya leluhur kita telah berada dalam suasana hati yang begitu bagus, meskipun di saat ini nyawanya dalam keadaan di ujung tanduk." Yuan pun menatap orang yang tidak dikenal itu yang berdiri tepat di hadapannya. Ia bergumam, apa yang ia maksud dengan leluhur? Omong kosong macam apa yang ia ucapkan setelah tiba-tiba saja muncul di hadapanku? Pandanganku semakin samar, jadi aku tidak bisa untuk melihat bentuk wajahnya, bahkan tubuhku mulai terasa dingin. Apakah aku akan mati dengan cara yang seperti ini? Lalu Yuan mencoba untuk memaksakan kedua matanya agar ia bisa melihat lebih jelas wajah orang itu. Saat itulah Yuan telah mendengar suara aneh yang sama sekali belum pernah ia dengar sebelumnya. Lalu Yuan juga melihat ada sesuatu pada pergelangan tangan lelaki yang berpakaian perak itu. Kemudian, lelaki itu mengeluarkan sebuah benda yang telah ia simpan di dalam kantongnya. Lalu ia berkata, "Jika aku datang ke sini lebih awal, maka aku akan mengajarimu bagaimana caranya menggunakan ini. Akan tetapi, sepertinya kami akan melakukan sebuah perubahan. Namun, sepertinya aku harus melakukannya dengan secepat mungkin karena kau sebentar lagi akan mati." Kemudian pria itu menyuntikkan benda itu pada bagian belakang telinga Yuan. Lalu tanpa keraguan sedikit pun ia juga membawa jarum suntik lainnya dan menusukkan ke dalam hati Yuan. Setelah menyuntikkan itu, ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau aku akan melakukan hal ini. Jujur saja ini sangatlah mengerikan." Lalu ia berbisik kepada Yuan dengan mengatakan, "Wahai leluhur, pastikan untuk hidup dan membuat semua keturunanmu menjadi lebih mudah. Mesin nano ini adalah merupakan versi yang terdahulu dan untuk menggunakan mesin ini seharusnya sangatlah mudah. Jadi wahai leluhur, semoga Anda beruntung untuk mempelajari bagaimana cara menggunakannya." Dan setelah mengatakan itu, lelaki yang memanggil Yuan sebagai leluhurnya langsung menghilang dari hadapan Yuan tanpa jejak sedikit pun. Yuan bergumam, "Dasar brengsek, omong kosong apa yang telah dibicarakan oleh orang aneh itu?" Namun tiba-tiba saja Yuan sangatlah terkejut ketika ia mendengar sebuah suara yang ada di dalam kepalanya. Suara itu mengatakan sebuah nomor seri yang mana mesin nano dari generasi ke-7 telah memulai aktivasi. Beberapa jam kemudian terlihat Yuan yang membuka kedua matanya secara perlahan. Lalu ia bergegas bangun dari tempat tidurnya. Ia sangatlah tidak menyangka setelah menyadari kalau dirinya masih hidup setelah insiden yang terjadi di malam itu. Yuan berkata, "Bagaimana bisa aku hidup sedangkan yang aku tahu kalau perutku telah tertusuk dengan sebilah pedang yang ditancapkan oleh orang-orang bertopeng itu. Apa yang sedang terjadi kepadaku? Bahkan aku pun merasakan kalau tubuhku telah mengeluarkan keringat yang begitu banyak." Kemudian Yuan pun tersedak dan ia menutup mulutnya itu dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu Yuan menyadari bahwa punggung tangannya telah menghitam dan juga mengeluarkan aroma yang begitu busuk. Yuan pun langsung membuka bajunya untuk memeriksa apa yang terjadi kepadanya. Dan di sana ia mencium kalau tubuhnya berbau busuk yang sangat menyengat. Bahkan Yuan merasakan kalau tubuhnya begitu lengket yang seolah-olah kalau cairan itu telah keluar dari dalam tubuhnya. Akan tetapi tiba-tiba saja Yuan begitu heran ketika sebuah suara telah berkata di dalam kepalanya. Suara itu berkata, "Master, apakah Anda sudah bangun?"
Namun Yuan segera menyadari bahwa suara itu tidak datang dari luar, akan tetapi dari kepalanya. Ia berpikir apakah itu adalah sebuah telepati. Sebelumnya aku pernah mendengar sebuah telepati, namun suara ini sangatlah berbeda. Yang aku rasakan kalau suara ini berasal dari kepalaku. Yuan semakin terkejut dan waspada ketika suara itu yang telah mengatakan iya bahwa suara yang Yuan dengar memanglah berasal dari kepalanya. Saat mendengar Yuan yang bertanya siapa sebenarnya orang yang berbicara itu, suara itu berkata, "Aku adalah mesin nano generasi ke-7 yang berfungsi sebagai inti untuk mendukung kinerja otak Anda." Karena Yuan masih belum memahami situasinya, ia pun berteriak dengan sangat keras sembari mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Siapa kau sebenarnya dan apa yang telah kau lakukan di kepalaku?" Berulang kali suara itu mengatakan kalau dia adalah mesin nano generasi ke-7. Akan tetapi Yuan yang tidak memahami dengan apa yang diucapkan oleh suara itu, maka pendengarannya menjadi salah. Di saat itu Yuan mendengar kalau suara itu mengatakan kata masin yang artinya adalah dewa jahat. Sontak Yuan pun begitu terkejut, wajahnya telah berubah menjadi muram karena dewa jahat adalah seorang makhluk yang telah dipuja oleh kultus demonik. Seketika itu juga Yuan pun langsung berlutut. Ia berkata dengan nada yang bergetar, apakah suara itu adalah dewa jahat yang berbicara kepadanya? Di sisi yang lain, terlihat seseorang yang dikenal sebagai penjaga Jang telah bergegas membawa seorang tabib untuk memeriksa kondisi tubuh Yuan. Sambil berjalan, sang tabib bertanya, apakah itu adalah sebuah percobaan pembunuhan terhadap Pangeran Yuan? Dengan ekspresi wajahnya yang begitu kesal, Jang berkata, mereka selalu saja menghina Tuan Muda, bahkan mereka juga telah melakukan banyak cara untuk membunuhnya. Tetapi aku tidak pernah menyangka kalau mereka akan memisahkannya dariku, lalu melakukan sebuah upaya yang begitu brengsek. Sang tabib berkata, jika mereka mampu menipu seorang petarung ahli sepertimu, maka hal itu hanya bisa dilakukan oleh pasukan siluman. Ini adalah sebuah keajaiban bahwa Tuan Muda masih diberikan keselamatan. Jang berkata, tampaknya ada seseorang yang membantu Tuan Muda, namun aku tidak tahu siapa yang telah membantunya. Mendengar itu, sang tabib berkata, seharusnya seseorang dengan kemampuan yang seperti dirimu itu bisa melacak mereka dengan mudah. Kemudian Jang pun teringat ketika ia pertama kali menemukan Yuan yang telah terbaring di antara para mayat yang telah hancur itu. Kejadian yang aku lihat di malam itu sangat sulit untuk kujelaskan dengan kata-kata. Jang berlari secepat mungkin dengan kemampuannya untuk menemukan Pangeran Yuan. Lalu ketika Jang menemukan lokasi Yuan, tempat itu telah dipenuhi dengan mayat yang telah kehilangan tubuh mereka bagian atas, dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari kultus demonik. Namun setelah aku melewati mayat-mayat itu, hanya satu dari tubuh mereka yang masih utuh. Akan tetapi orang itu telah dibunuh dengan menggunakan sebuah belati yang tertancap di lehernya. Jang menyadari bahwa itu adalah sebuah belati yang ia berikan kepada Pangeran Yuan. Akan tetapi Jang tidak pernah mengajarkannya cara menggunakan belati itu, karena Jang telah dipaksa untuk bersumpah agar tidak mengajarkan seni bela diri apapun kepada Yuan sampai Yuan telah bergabung kepada Akademi Demonik. Jadi hal itu sangatlah mengejutkan karena sang pangeran telah mampu membunuh salah satu dari pasukan demonik yang mencoba untuk membunuhnya. Kemudian Jang melihat Yuan yang telah tergeletak tidak jauh dari tempat itu. Jang juga melihat kalau tanah yang ada di sana telah basah oleh darah yang mengisyaratkan kalau telah terjadi sesuatu kepada Pangeran Yuan. Jang bergumam, jika Pangeran Yuan telah mati di sini, maka Jang tidak akan dapat menemukan kata-kata yang pantas untuk meminta maaf kepada mendiang ibunya. Setelah mendekatinya, Jang mendengar nafas Yuan yang berhembus di hidungnya. Jang menyimpulkan dari penampilan pakaian Yuan kalau itu bisa dipastikan bahwa pangeran telah ditusuk dengan sebilah pedang pada bagian perutnya. Tetapi Jang merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh. Jang berkata, dia bernafas layaknya seseorang yang sedang tidur. Bajunya sangat jelas terlihat bahwa ada sebuah bekas sayatan pedang, namun anehnya tubuhnya sama sekali tidak terluka. Mendengar itu, sang tabib berkata, aku begitu penasaran siapa yang telah menolongnya. Mana mungkin jika pemimpin kultus yang lain mencoba untuk membahayakan nyawa mereka di dalam pertarungan yang seperti itu.
Sang tabib hanya tertawa santai karena ia merasakan kalau situasi itu sangatlah menarik untuk mereka selidiki. Lalu sang tabib meminta kepada Jiang untuk segera membawanya ke tempat Pangeran Yuan berada. Di tempat yang berbeda, karena Yuan telah mengira kalau itu adalah suara dewa jahat, Yuan pun bertanya apakah dia yang telah menyelamatkan nyawanya. Nano pun berkata, jika Anda membicarakan tentang orang yang menyelamatkan Anda dari musuh, maka jawabannya adalah tidak. Namun jika Anda membicarakan tentang membantu penyembuhan tubuh Anda, maka jawabannya adalah iya. Yuan pun sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh suara itu, dan Yuan bertanya-tanya mengapa suara itu memanggilnya sebagai master. Namun tiba-tiba saja Yuan sangatlah terkejut karena suara itu telah menyesuaikan bahasanya dengan bahasa yang dipahami oleh Yuan. Mesin Nano berkata, "Wahai master, aku bukanlah dewa jahat yang seperti Anda pikirkan." Nano kembali berkata saat Yuan yang bertanya siapa sebenarnya suara itu. "Wahai master, aku akan mengirimkan semua informasi dasar tentang diriku ini. Jadi apakah Anda akan menerimanya?" Bagaikan tersambar petir, Yuan pun langsung terdiam ketika mesin Nano yang mengirimkan semua informasi itu. Mesin Nano berpikir akan lebih mudah untuk mengirimkan informasi daripada membicarakannya karena Yuan sudah pasti akan sulit untuk memahami. Kemudian sebuah video telah melintas di otaknya dan di saat itu matanya telah bergetar dengan begitu cepat ketika Yuan yang melihat melalui beberapa gambar video yang ada di sana. Dan di waktu yang bersamaan Yuan merasa pusing karena ini adalah pengalaman pertamanya untuk melihat sesuatu yang sangat aneh seperti itu. Seketika itu juga Yuan pun langsung membungkuk dan berlutut ke atas lantai, lalu ia pun langsung muntah di tempat itu. Nano berkata, "Wahai master, itu adalah reaksi yang alami saat Anda pertama kali menerima informasi langsung dari kepala Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir karena Anda tidak akan pusing untuk yang kedua kalinya." Setelah pulih dari pusingnya, Yuan pun masih memikirkan apa yang sedang terjadi kepadanya. Bahkan hal itu telah membuat kepalanya merasa sakit. Sangat sulit dipercaya, Yuan belum pernah melihat ataupun diajari. Akan tetapi dia sekarang mengetahui tentang sebuah mesin yang dibuat dengan teknologi sangat canggih yang telah dipasang di otaknya. Yuan pun bertanya apakah benar bahwa ada ribuan mesin yang tertanam di tubuhnya. Lalu Nano menjelaskan bahwa mesin itu telah berjumlah sebanyak 6 miliar lebih yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Yuan merasa tidak senang karena ia telah memiliki sesuatu yang aneh di tubuhnya. Akan tetapi sekarang Yuan menyadari apa yang dia hadapi bukanlah manusia ataupun dewa, tetapi itu adalah sebuah mesin. Saat mendengar Yuan yang bertanya apakah ia bisa mengeluarkan mesin itu dari tubuhnya, Nano menjawabnya, "Seperti yang Anda lihat sebelumnya melalui informasi yang aku berikan, aku telah disetting untuk hanya bisa keluar dari tubuh Anda setelah Anda mati." Yuan kembali bergumam, "Para saudara tiriku, mereka sangat ingin membunuhku yang bahkan sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Dan sekarang ada begitu banyak mesin nano yang bersarang di tubuhku. Entah kenapa semua ini telah terjadi kepadaku." Tiba-tiba saja Yuan dikejutkan oleh ketukan pintu dari penjaga Jiang yang datang bersama sang tabib untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Sontak Yuan sangatlah panik, lalu ia meminta kepada Nano untuk berdiam diri karena mereka akan menganggapnya sebagai orang yang gila apabila mereka melihat kalau Yuan telah berbicara dengan sebuah suara yang ada di kepalanya sendiri. Kemudian Yuan kembali ke tempat tidurnya dan berbaring dengan selimut yang menutupi sekujur tubuhnya. Yuan pun meminta kepada mesin Nano agar ia tidak berbicara kepadanya. Karena Yuan tidak menjawabnya, Jiang pun bersama sang tabib langsung masuk begitu saja ke dalam ruangan Yuan yang masih terbaring di atas tempat tidurnya. Namun Jiang melihat kalau Yuan telah sadarkan diri, ia pun langsung bergegas untuk menghampirinya dan menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya di malam itu. Tetapi ketika Jiang berdiri di hadapan sang pangeran, ia pun langsung menutup hidungnya karena bau busuk yang datang dari tubuh sang pangeran. Yuan lupa apa yang terjadi pada tubuhnya karena dia telah berbicara dengan mesin nano. Memang benar adanya bahwa cairan hitam yang keluar dari tubuhnya sangatlah mengerikan untuk dicium. Di sampingnya, sang tabib berjalan dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia adalah seorang tabib yang ditunjuk untuk menangani penguasa kultus demonik, dan dia di saat ini telah dijuluki sebagai tabib demonik.
Saat mendengar sang tabib yang bertanya apakah Yuan masih ingat kepadanya, Yuan pun mengatakan kalau dia tidak mungkin melupakan karena sang tabib adalah orang yang telah mengobati ibunya. Ketika sang tabib ingin memeriksa nadinya, Yuan begitu malu untuk menunjukkan tangannya karena cairan lengket yang masih melekat di tangannya. Namun sang tabib mengatakan kalau itu tidak akan menjadi masalah sebab yang ingin ia periksa hanyalah nadinya saja. Mendengar perkataan sang tabib, mau tidak mau Yuan pun langsung menjulurkan tangannya yang masih lengket dan juga berbau. Sang tabib langsung memeriksa denyut nadinya, akan tetapi seketika itu juga ia sejenak terdiam dan membuka matanya dengan heran. Lalu sang tabib mengatakan kalau itu sangatlah aneh. Melihat reaksi sang tabib, penjaga yang begitu panik, ia berteriak kepada sang tabib apa yang sebenarnya terjadi kepada Pangeran Yuan. Ia bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Sang tabib hanya menggelengkan kepalanya sembari mengatakan, malah sebaliknya tidak ada terjadi apapun kepadanya. Namun ini adalah kejadian yang sangat aneh untuk Pangeran Yuan. Seluruh tubuhnya telah dibersihkan dari segala zat kotor dan juga aliran energinya telah diaktifkan. Apakah Tuan Muda telah meminum sebuah obat khusus ataupun semacamnya? Mendengar perkataan sang tabib, Yuan sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh sang tabib. Sang tabib kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, Anda sekarang dalam kondisi yang sangat bagus dan sempurna untuk mempelajari seni bela diri." Kemudian Yuan mengerti apa yang dikatakan oleh sang tabib. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah zat kotor yang tertahan di dalam tubuhnya. Yang lebih penting adalah bahwa energinya saat ini telah mengalir dengan sempurna. Jadi Yuan sekarang sudah bisa mempelajari bagaimana menggunakan energi internalnya. Yuan pun bertanya apakah mesin nano yang telah melakukan hal itu kepada dirinya. Namun Yuan begitu kesal ketika mesin nano yang tidak langsung menjawabnya. Akan tetapi mesin itu mencoba untuk mengaktifkan dirinya lagi dari mode senyap. Kemudian Nano menjelaskan bahwa ia telah membuang semua kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh Yuan. Dan juga mesin Nano telah membentuk ulang pembuluh darah, sendi, dan otot yang sesuai dengan bentuk terbaik tubuh Yuan. Yuan tidak menyangka kalau mesin nano yang ada di dalam tubuhnya telah mampu melakukan hal yang sangat menakjubkan seperti itu. Lalu Yuan kembali bertanya apakah benar kalau suara yang ada di dalam kepalanya itu bukanlah dewa jahat. Untuk yang kesekian kalinya, Nano mengatakan kalau dia bukanlah seorang dewa jahat, melainkan dia adalah sebuah mesin. Cerita berpindah, dikisahkan meskipun kultus demonik telah terbentuk dari beberapa klan dan juga keluarga, namun bagi mereka hanya ada 6 keluarga utama yang paling diagungkan. Mereka adalah klan kegelapan, klan pedang, klan belati, klan siluman, klan musik, dan juga klan racun. Sang raja telah terikat sumpah untuk menikahi seorang wanita dari masing-masing ke-6 klan itu untuk melahirkan beberapa keturunan. Seorang anak pewaris yang memenuhi syarat untuk menjadi pangeran kecil, ia akan dibesarkan oleh keluarga ibu mereka. Namun ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan dikirim kepada Akademi Kultus Demonik. Akademi Kultus Demonik akan terbuka bagi siapa saja yang berusia 10 tahun. Dan akademi tersebut telah dipimpin oleh seorang ahli yang sangat terkemuka. Akademi Kultus Demonik telah didirikan untuk melatih para prajurit terbaik dari setiap generasi. Dan juga ada masanya di mana persaingan yang sangat luar biasa kuatnya telah terjadi di dalam akademi. Bila mana para pangeran telah masuk ke dalam akademi, maka hal itu akan selalu menjadi masa pertandingan bagi mereka untuk merebutkan posisi puncak. Cerita berpindah, tiba-tiba saja Yuan menyadari kalau sang tabib adalah seseorang yang berasal dari klan racun. Jadi Yuan berpikir kalau dia harus menyembunyikan sebuah fakta kalau di dalam tubuhnya ada begitu banyak mesin nano. Ketika melihat tingkah Yuan yang begitu gelisah seperti telah menyembunyikan sesuatu, sang tabib berpikir sudah pasti bahwa ada seseorang yang telah membantunya. Lalu sang tabib berkata, "Yang aku lihat tidak ada yang salah dengan tubuhmu itu. Akan tetapi aku akan memberikanmu resep obat untuk membantu memulihkan energimu." Setelah mengatakan itu, sang tabib langsung bergegas ingin pergi meninggalkan tempat itu karena sudah tidak ada lagi yang harus ia lakukan kepada tubuh Yuan. Namun sambil berjalan, sang tabib berpikir keras karena ia begitu penasaran dengan perubahan yang terjadi kepada sang pangeran.
Di masa lalu, aku sangat yakin bahwa sang pangeran harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menaikkan peringkatnya dengan tubuh lemah yang ia miliki. Dan ia juga sama sekali tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang seni bela diri. Namun, keadaannya yang sekarang telah membuktikan bahwa Yuan sangat cocok untuk belajar seni bela diri lebih baik daripada pangeran lain dari keluarga yang lainnya. Bagaimanapun juga, dia adalah anak haram dari sang raja. Apakah dia berpura-pura tidak peduli dengan seni bela diri, sementara yang sebenarnya dia sangat ingin mempelajarinya? Jika sang raja membantu Yuan secara diam-diam, maka dia tidak membutuhkan lagi sebuah pengakuan. Lagi pula, Yuan memanglah anaknya. Namun, tidak lama lagi Akademi Demonik akan dibuka dan ini pastinya akan ramai. Setelah kepergian sang tabib, Yuan pun merasa tenang. Namun ia masih berpikir apakah sang tabib telah menyadari kalau ada miliaran mesin nano yang berada di tubuhnya. Yuan bergumam, jika aku pikir lagi, alasanku masih hidup adalah karena pertolongan penjaga Jang. Bahkan meskipun mesin nano yang menyembuhkanku, tetapi jika Jang tidak datang tepat waktu, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuan pun mencoba bangkit dari tempat tidurnya dan ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada penjaga itu. Namun Yuan langsung terdiam ketika Jang yang melambaikan tangan kepadanya. Jang pun menutup kedua hidungnya sembari mengatakan, "Wahai pangeran, maafkan aku, sepertinya Anda harus mandi dulu untuk menyingkirkan bau yang sangat menjijikkan itu." Yuan pun hanya tertawa, ia memang merasakan bahwa lendir yang ada di tubuhnya sangatlah lengket dan juga memiliki aroma yang begitu menyengat. Yuan pun langsung berendam di dalam bak mandi. Ia berpikir, apakah dunia ingin mengubah nasibku? Awalnya aku sudah diputuskan untuk terlahir dari rahim seorang budak, yang mana di saat ini yang bisa aku lakukan hanyalah bertahan hidup dari pembunuhan yang selalu saja menghantuiku. Kemudian Yuan pun bertanya kepada Nano, sebelumnya kau pernah mengatakan bahwa tubuhku berada di dalam mode penyembuhan diri sendiri. Lantas sebesar apa penyembuhan itu? Nano pun menjelaskan, baik itu luka dalam ataupun luka luar yang disebabkan dari dampak serangan luar, maka semua luka-luka itu bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Akan tetapi dengan kehilangan darah dan juga kepala yang terpenggal akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyatukan sel-sel yang telah terputus. Yuan berkata, meskipun Nano telah memberikanku banyak informasi, namun tetap saja begitu sulit untuk dimengerti. Tetapi setidaknya bisa disimpulkan bahwa aku bisa pulih dari berbagai macam luka, terkecuali kalau aku kehilangan bagian tubuh ataupun terlalu banyak darah yang terbuang. Aku akan mencobanya untuk melukai telapak tanganku karena ini akan berguna untuk mengetahui bagaimana penyembuhan itu akan bekerja. Kemudian Yuan mengambil sebilah belati yang ia letakkan di atas tumpukan pakaiannya. Lalu ia pun langsung menggoreskan telapak tangannya itu. Meskipun luka itu terasa begitu sakit, namun Yuan tetap saja melakukannya. Seketika itu juga suara Nano telah bergema di telinganya dengan mengaktifkan mode penyembuhan untuk menutup luka itu. Bersamaan dengan suara itu, darahnya telah berhenti mengalir dari telapak tangannya dan seketika lukanya telah menghilang yang seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali. Yuan sangatlah terkejut karena hal itu sangat sulit untuk diterima oleh akal sehatnya. Lalu Yuan bergumam, meskipun aku melihatnya secara langsung dengan kedua mataku, namun sangat sulit untuk dipercaya. Tetapi saat ini aku mengerti kalau itu sangatlah berguna. Yuan bertanya kepada Nano apakah ia bisa menggunakan semua informasi yang sebelumnya telah dikirim kepadanya. Nano pun mengatakan bahwa Yuan bisa menggunakan apapun yang telah terlihat di dalam instruksinya. Setelah mendengar itu, kemudian Yuan keluar dari bak mandi dan mengepalkan kedua tangannya. Yuan berpikir jika ia bisa memanfaatkan kekuatan mesin Nano, maka ia akan bangkit dalam kekuasaan dan juga membalas dendam kepada semua musuh yang telah mencoba untuk membunuhnya. Namun Yuan begitu heran ketika ia melihat bentuk tubuhnya yang telah berubah. Ia berkata, ini sangatlah aneh, mengapa bentuk tubuhku tiba-tiba saja menjadi berotot dan berisi seperti ini? Apakah mesin Nano yang melakukannya? Nano pun kembali menjelaskan bahwa mesin Nano telah membentuk ulang semua bentuk tubuhnya. Meskipun secara ilmiah sangatlah tidak mungkin untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada, akan tetapi tidak terlalu sulit untuk menyusun organ tubuh yang sudah ada. Yuan pun berkata, kalimat yang kau gunakan sangatlah kompleks dan setelah mendengar itu, aku merasa kalau semua yang aku pelajari tidak ada gunanya sama sekali.
Beberapa saat kemudian, Yuan pun langsung pergi menuju ruang belajar. Namun ia begitu bingung karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Nano meminta kepada Yuan untuk mengambil sebuah buku yang ada di sana. Lalu Nano menyuruhnya untuk membalikan lembar demi lembar dari buku itu. Yuan hanya bisa menuruti perintah itu. Ia berkata, satu-satunya buku yang berkaitan dengan seni bela diri adalah tentang titik akupuntur dan juga sirkulasi Qi. Dan Trijasim adalah metode pernafasan yang dirancang untuk melatih pikiran dan juga pernafasan. Bahkan jika kau berlatih di sepanjang hidupmu, namun tetap saja akan sulit untuk mencapai tingkat terendahnya. Jadi mungkin akan lebih berguna jika aku membaca tentang titik akupuntur. Kemudian Yuan pun membuka lembar demi lembar buku itu sesuai apa yang diperintahkan oleh Nano. Yuan membuka buku itu tanpa harus membacanya karena yang harus ia lakukan hanyalah melihatnya saja. Tanpa Yuan sadari, dari tatapan matanya, Nano telah memindai semua catatan yang telah ia lihat meskipun hanya dengan membaliknya saja. Nano berkata, "Wahai Master, Anda telah berhasil memindai buku itu pada bagian akupuntur. Lantas, apakah Anda ingin mengirimkan informasi itu ke dalam otak Anda?" Yuan mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Nano. Yuan berpikir apakah memindai itu sama halnya dengan mengkopi semua catatan yang ada di dalam buku itu. Setelah Yuan menerima pemindaian itu, seketika itu juga matanya langsung terbelalak karena Yuan merasakan bahwa semua catatan yang ia lihat telah masuk ke dalam otaknya. Dan sensasi dari pemindaian itu, Yuan merasakan bahwa tubuhnya bagaikan tersambar kilatan petir yang begitu dahsyat. Kemudian setelah Yuan mulai menenangkan diri, ia pun bertanya kepada Nano bagaimana caranya ia bisa menggunakan pengetahuan dari catatan buku yang baru saja ia lihat itu. Nano kembali berkata, "Jika Anda ingin menggunakan pengetahuan tentang buku itu, maka yang perlu Anda lakukan hanyalah berpikir tentang hal itu." Yuan pun memejamkan kedua matanya. Ia mencoba untuk memulai memikirkan tentang titik akupuntur. Seketika Yuan berkata, "Titik akupuntur sangat berperan penting dalam saluran meridian dan juga pembuluh darah yang terkait dengan Qi. Lalu ada dua jenis titik akupuntur yang berbeda. Yang pertama adalah titik akupuntur yang dapat melumpuhkan dan yang kedua adalah titik akupuntur yang bisa membunuh." Namun Yuan langsung tersadar dari lamunannya. Ia tidak menyangka kalau hanya dengan memikirkannya saja ia bisa memahami tentang catatan buku itu. Sambil tertawa, Yuan berkata, "Ini sangatlah gila. Aku tidak hanya bisa menghafalnya saja, akan tetapi aku juga sangat paham apa saja yang dituliskan oleh buku itu." Nano kembali berkata, "Wahai Master, aku telah mengirimkan informasi yang ada setelah mengoreksi beberapa kesalahan dari buku tersebut. Berdasarkan informasi yang ada di dalam program, aku bisa mengoreksi kesalahan tentang pasal akupuntur." Sontak Yuan sangatlah terkejut. Ia berkata, "Jika memang benar seperti ini, bukankah aku akan bisa mempelajari seni bela diri jauh lebih cepat daripada siapapun?" Seketika itu juga Yuan mulai percaya diri kalau dia akan bisa melampaui semua orang yang telah meremehkannya. Para kandidat dari keenam sekte telah menguasai banyak sekali seni bela diri sejak mereka baru lahir. Namun karena sebuah perjanjian dan juga pengawasan mereka, maka yang bisa kupelajari hanyalah metode pernafasan 3 kekuatan. Aku telah mendengar bahwa perpustakaan di dalam Akademi Demonik tidak hanya menyimpan catatan seni bela diri demonik saja, akan tetapi catatan yang dijarah dari faksi kebaikan dan juga kejahatan juga ada di tempat itu. Tujuanku saat ini adalah dengan menggunakan kekuatan ini, aku akan menjadi lebih kuat yang lebih cepat dari siapapun di akademi, lalu memberikan pelajaran kepada para bajingan itu. Cerita berpindah pada kediaman Bok Majong. Itu adalah kediaman penerus sekte siluman yang berada pada sudut tenggara di dalam tembok kota kultus demonik. Lalu di halaman depan ruangan itu, terlihat seorang anak remaja dengan bintik di wajahnya dan juga seorang pria bertopeng yang telah berlutut di hadapannya. Dari nada bicaranya, bocah itu sangatlah marah dan dia berteriak dengan nada yang tinggi. Ia berkata, "Aku telah mengutus kalian untuk membunuh seorang bocah lemah, namun 5 dari kalian telah mati begitu saja. Apakah kau pikir hal itu akan bisa diterima oleh akal sehat?" Terlihat pria bertopeng itu tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang bisa membuat bocah itu memadamkan amarahnya.
Lalu pria bertopeng itu mencoba untuk memberanikan diri dengan mengatakan, "Wahai Pangeran Mukeum, aku rasa ada seseorang yang mencoba untuk membantunya." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, bocah itu langsung berpaling menatapnya sembari mengatakan, "Dasar brengsek, siapa yang memberimu izin untuk memanggil namaku saat kau berada di hadapanku?" Dikisahkan bahwa Cheon Mukeum berada pada peringkat ketiga untuk menggantikan tahta. Mukeum telah mengirim para pembunuh dari keluarga Bokmajong untuk membunuh Yuwon sebelum dia bisa bergabung dengan Akademi Demonik. Mukeum berkata, "Awalnya aku berpikir bahwa bajingan itu memiliki darah rendahan, maka akan sangat mudah untuk membunuhnya. Namun aku tidak menyangka ada seseorang yang berbaik hati untuk menolongnya." Lalu ia bergumam, "Aku bahkan telah mencoba untuk memisahkan Yuwon dengan penjaganya, namun mereka semua telah gagal untuk membunuh bajingan itu. Apakah mungkin kalau ayah yang telah menolongnya?" Mukeum kembali berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin mengotori tanganku ini, akan tetapi saat ini aku tidak memiliki pilihan lain. Aku harus membunuh bajingan itu dengan tanganku sendiri ketika kami sudah berada di dalam akademi. Jadi Yuwon, tunggulah kematianmu yang sebentar lagi akan tiba." Pada keesokan harinya, ketika hari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, para masyarakat telah memulai aktivitas mereka seperti yang biasanya. Namun beda halnya dengan Yuwon, di pagi itu ia hanya berbaring saja di atas tempat tidurnya. Yuwon terjaga sampai di pagi hari dan sekarang adalah saatnya baginya untuk bergabung dengan akademi. Yuwon merasa gugup sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa tidur di malam itu karena ia tahu apabila ia memasuki akademi maka penjaga Jang tidak akan bisa lagi untuk melindunginya. Sambil membuka pintu jendelanya, Yuwon berkata, "Seperti biasanya, setiap aku bangun pagi, aku selalu melihatnya untuk melatih seni bela dirinya sebelum ia pergi menyiapkan makananku." Menurut standar Wulin, sangat tidak sopan untuk mengintip pelatihan orang lain. Akan tetapi, karena Jang mengetahui bahwa Yuwon sebenarnya sangat ingin mempelajarinya, maka ia dengan senang hati memperlihatkan kemampuannya itu kepada Yuwon. Sambil memperhatikan penjaga Jang, Yuwon bergumam, "Apakah aku harus belajar teknik belati kepada penjaga Jang secara rahasia?" Namun sepertinya aku tidak bisa melakukannya karena keenam sekte yang lain selalu saja mengawasi dan tidak akan pernah meninggalkan pengawasan mereka. Itulah sebabnya ketika ibuku mati, aku berjanji kepadanya kalau aku tidak akan pernah mempelajari seni bela diri sebelum aku masuk ke akademi. Namun tiba-tiba saja Yuwon langsung tersadar dari lamunannya ketika Nano yang mengatakan apakah Yuwon mau untuk memindai pergerakan seni bela diri penjaga Jang. Mendengar itu, Yuwon bertanya apakah yang dimaksud oleh Nano adalah bahwa ia akan memindai pergerakan seni bela diri penjaga Jang lalu mengirimkan semua informasi itu ke dalam otaknya. Nano pun menjelaskan bahwa hal itu sangatlah mudah untuk dilakukan. Bahkan Nano mengatakan kalau di dalam programnya ada begitu banyak penyimpanan data tentang ilmu bela diri yang bisa dikirim langsung ke dalam otaknya. Yuwon berpikir apakah tidak akan menjadi masalah apabila ia mencuri seni bela diri yang dimiliki oleh penjaga Jang. Namun Yuwon langsung memantapkan isi hatinya, ia harus mencuri seni bela diri itu karena di sore hari ia akan pergi menuju akademi hanya seorang diri. Dan di saat itulah ia harus melindungi dirinya sendiri apabila terjadi sesuatu kepadanya. Kemudian Yuwon pun memfokuskan pandangannya kepada penjaga Jang yang berlatih seni bela diri belatinya. Di saat itu matanya mulai bergetar dengan sangat hebat karena mesin Nano telah melakukan pemindaian. Lalu setelah menatap gerakan penjaga Jang selama 30 menit, suara Nano telah memenuhi kepalanya sembari mengatakan kalau pemindaiannya telah berhasil dilakukan. Seketika itu juga, seperti tersengat listrik, Yuwon merasakan kalau semua gerakan penjaga Jang telah masuk ke dalam otaknya. Yuwon pun mencoba untuk duduk di bawah jendela itu. Ia masih saja merasa pusing meskipun Yuwon sudah merasakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Namun tiba-tiba saja Yuwon merasakan kalau seni bela diri penjaga Jang telah terlintas dengan jelas di kepalanya. Yuwon begitu bersemangat, ia benar-benar tidak menyangka kalau ia bisa mengingat setiap pergerakan yang dilakukan oleh penjaga Jang. Kemudian Yuwon langsung berlari untuk mengambil sebilah belati yang tersimpan di dalam ruangannya. Sambil memperhatikan kilauan belati itu, Yuwon bergumam, "Teknik belati penjaga Jang, aku yakin kalau aku pasti bisa menggunakan teknik itu."
Lalu sebelum Yuan memulai menggunakan teknik itu, Yuan menyadari kalau penjaga Jang bisa saja melihatnya kalau ia telah mencuri teknik itu. Ia pun langsung menutup kedua jendelanya untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Kemudian Yuan pun langsung menarik nafas panjangnya dan bersiap untuk memulai latihan seni bela diri itu. Karena hal itu adalah sikap dasar yang Jang lakukan sebelum ia memulai latihannya. Terlihat dengan mudahnya Yuan menirukan setiap pergerakan seni bela diri berlatih yang hanya dikuasai oleh penjaga Jang, meskipun selama ini Yuan sama sekali tidak pernah mempelajarinya. Yuan berpikir ini seperti latihan penjaga Jang yang selalu ia lakukan selama 20 tahun terakhir ini. Untuk meningkatkan bentuk tubuh dan juga kekuatan dalam sebuah teknik, seseorang harus berlatih terus-menerus dan berulang-ulang pada setiap harinya. Namun, apakah tidak menjadi masalah kalau aku menguasai teknik ini tanpa harus melewati proses itu? Lalu, Nano berkata, ketika pemindaian gerakan telah diaktifkan, maka analisa tentang kekuatan otot untuk latihan itu telah terselesaikan. Jadi, apakah Anda juga ingin menerima kekuatan otot itu? Namun tanpa Yuan sadari, ia pun merasakan kalau kakinya telah terasa kaku. Bahkan ia pun langsung terduduk ke atas lantai karena semua ototnya masih tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan dari latihan itu. Sambil meringis menahan rasa sakitnya, Yuan bertanya mengapa tiba-tiba saja tubuhnya menjadi sakit seperti itu. Nano pun menjelaskan, melalui latihan yang berulang, maka tubuh Anda akan membentuk sebuah otot yang sesuai untuk menggunakan gerakan seni bela diri itu. Namun saat ini tubuh Anda sama sekali belum dikembangkan dengan benar, jadi hal itu akan melukai otot-otot Anda. Ketika mendengar Yuan yang masih belum bisa memahami apa yang ia jelaskan, Nano pun kembali berkata, "Wahai Master, Anda berlatih tidak cukup lama seperti yang dilakukan oleh penjaga Jang. Jadi meskipun otak Anda telah bisa mempelajarinya, akan tetapi tubuh Anda masih belum mampu untuk mengimbanginya. Anda harus melatih otot Anda untuk bisa membiasakan diri dengan gerakan seni bela diri itu. Dan setelah itulah Anda akan bisa menggunakan seni bela diri itu dengan cara yang sempurna." Yuan pun bertanya jika ia menerima pengembangan otot itu, apakah ia akan merasakan kesakitan. Nano pun mengatakan kalau hal itu pastinya akan terasa sakit, bahkan rasa sakit itu bisa dirasakan sampai beberapa jam ke depan. Yuan berpikir jika pemindaian itu telah selesai sebelum ia masuk ke akademi, maka ia akan melakukannya. Lalu Nano kembali mengatakan bahwa ada ribuan orang yang telah pingsan setelah menerima pemindaian otot itu. Meskipun akan terasa sakit, namun Yuan sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menerima transfer kekuatan otot itu karena hanya itulah satu-satunya agar ia bisa menggunakan seni bela diri penjaga Jang dengan cara yang sempurna. Awalnya Yuan merasa geli ketika miliaran nano itu telah bergerak menuju kepada ototnya. Seketika itu juga, tanpa Yuan sadari, rasa sakit itu telah menyengat semua tubuhnya, sampai-sampai rasa sakit itu telah melebihi dari apa yang bisa ia bayangkan. Ketika melihat Yuan yang tidak mampu menahan rasa sakitnya, Nano pun langsung menyuntikkan obat bius agar Yuan bisa tertidur tanpa harus merasakan kesakitan. Dan seketika itu juga, Yuan pun langsung terbaring di atas tempat tidurnya setelah obat bius itu yang telah menidurkannya. Di tempat yang berbeda, setelah menyelesaikan latihan paginya, Jang pun langsung menyiapkan sebuah sarapan untuk pangeran muda. Sebenarnya dia bukanlah seorang koki yang baik, namun 5 tahun yang lalu setelah kematian ibu Yuan, Jang harus memasak untuk pangeran muda karena ia tidak ingin kejadian yang sama akan terjadi kepada sang pangeran. Jang berkata, haruskah aku menyiapkan sesuatu yang sangat spesial hari ini kepada sang pangeran untuk mengucapkan kata selamat atas penerimaannya di akademi. Mungkin ini adalah terakhir kalinya sang pangeran bisa menikmati makanannya tanpa harus merasa khawatir. Aku sangat berharap selama dia berada di akademi, ia akan selalu baik-baik saja. Kemudian, Jang teringat sebelum Nyonya Hua menghembuskan nafas terakhirnya, Hua meminta kepadanya untuk menjaga anaknya dari perburuan para kandidat yang lainnya. Sudah 5 tahun sejak kematian Nona Hua setelah ia memakan makanan yang dicampuri dengan racun, dan hari ini sang pangeran akan pergi ke akademi. Jadi, aku berharap bahwa mendiang Nona Hua akan melindungi sang pangeran dari surga. Namun tiba-tiba saja Jang mendengar sebuah teriakan yang begitu keras yang berasal dari suara sang pangeran. Ia pun langsung berlari untuk memastikan apakah Yuan baik-baik saja dan apa yang terjadi kepadanya, sampai-sampai ia berteriak dengan begitu kerasnya.
Tetapi ketika Jang masuk ke kamarnya, Jang melihat bahwa Yuan telah tergeletak di atas tempat tidur dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat Yuan yang tergeletak, Jang pun berlari dengan sangat cepat untuk memeriksa denyut nadinya. Ia begitu khawatir kalau ada seseorang yang mencoba untuk membunuhnya. Namun Jang bergumam melihat dari denyut nadinya, sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Jadi apa yang membuatnya berteriak seperti itu lalu tidak sadarkan diri seperti ini? Kemudian Jang melihat bahwa ada beberapa jejak kaki yang sangat jelas di atas lantai yang tidak jauh dari Yuan berada. Jang pun menghampiri jejak itu untuk memastikan apa yang telah terjadi, namun akhirnya Jang menyadari akan hal itu. Ini adalah langkah kaki yang mewakili jejak seni bela diri belati yang kumiliki. Langkah kaki biasa tidak akan bisa meninggalkan jejak yang seperti ini di lantai kayu. Akan tetapi gerakan seni bela diri kadang-kadang akan meninggalkan sebuah jejak yang dalam setelah mendorong kaki ke arah bawah dengan injakan yang begitu keras. Jang bergumam, Pangeran Yuan telah melihat latihanku kurang lebih selama 2 tahun. Dia sangatlah luar biasa, ia mampu menyamai latihanku selama 20 tahun ini hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.